Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di hari ini saya akan membawakan yaitu tema baru tentunya di sepanjang bulan November ini, dan kita akan berbahas yaitu mengenai pembentukan diri. Jadi saya percaya bahwa Tuhan ingin kita diciptakan atau dibentuk seperti yang Dia mau, atau dikembalikan kembali seperti ciptaan yang semula yang Tuhan ciptakan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, oleh sebab itu, sepanjang bulan November ini, kita akan membahas mengenai pembentukan diri kita. Dan kita akan berbahas banyak hal yang akan kita bahas mengenai hal itu. Nah, di minggu yang pertama ini, judul yang saya bawakan, saudara boleh siapkan catatan saudara. Saya selalu menghimbau saudara untuk siapkan catatan. Karena saya percaya orang-orang yang mencatat, mereka akan selalu tajam dalam berpikir. Mereka akan lebih konsisten di dalam kehidupan kerohanian mereka, dan mereka lebih stabil ya dalam menghadapi goncangan-goncangan yang ada. Baik, judul yang saya bawakan hari ini adalah bernilai tinggi. Baik ya, judulnya adalah bernilai tinggi. Nah, sepanjang bulan November ini tentunya tadi saya sudah katakan gereja memiliki pembahasan yang baru, yaitu dengan tema tadi sudah saya sebutkan, pembentukan diri. Nah, kita akan sama-sama belajar, yaitu mengapa pembentukan diri itu menjadi bagian yang penting untuk diketahui. Lalu, apa manfaat dari pembentukan diri ini, serta bagaimana proses daripada pembentukan diri atas kehidupan setiap orang percaya. Saudara kasih Tuhan, pembentukan diri itu menjadi bagian penting yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Sebab, ini akan terhubung dengan rencana yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan seseorang. Pembentukan diri itu menjadi bagian yang akan menentukan sikap diri dalam membuat berbagai macam pilihan, langkah-langkah apa saja yang akan diambil terkait dengan situasi yang mana semua itu akan mengarahkan setiap orang kepada penentuan akan nasibnya. Hal ini, saudara, akan membentuk yang namanya konsep diri, yaitu sebagai perasaan, pandangan, penilaian seseorang mengenai dirinya yang didapat dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konsep diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Nah, konsep diri itu sendiri bukan merupakan bawaan lahir atau dari lahir sudah terbawa seperti itu. Dan bukan pula muncul begitu saja. Tetapi itu berkembang secara perlahan-lahan selama rentang kehidupan seseorang. Melalui apa? Yaitu melalui interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, lingkungan yang paling berpengaruh di dalam pembentukan dan perkembangan untuk konsep diri seseorang itu adalah keluarga. Ya, keluarga lah yang paling utama, yang paling pertama. Lalu setelah keluarga adalah kemudian masyarakat. Saya beri contoh, kalau saudara mungkin nonton sebuah film, yaitu film Tarzan. Dia manusia. Tapi film itu menyatakan bahwa anak kecil yaitu jatuh di hutan, lalu dirawat oleh gorila atau orang utan gitu yang besar gitu ya. Nah, ketika dirawat oleh gorila di hutan, maka Tarzan ini berubah dalam artian dia berpikir konsep dirinya dia sama dengan binatang yang merawat dia. Manusia berjalan tegak, tidak menggunakan tangan, tetapi Tarzan berpikir bahwa dia mengikuti, yaitu keluarga yang ada di sekitar dia. Dia berinteraksi dengan lingkungannya, maka pola hidupnya, konsep dirinya, cara dia memandang dirinya, dia sama dengan lingkungannya. Nah, jadi saudara bisa melihat bahwa keluarga itu akan memberikan pengaruh pada konsep diri seseorang, kemudian juga masyarakat juga akan memberikan pengaruh. Nah, lalu proses pembentukan konsep diri ini terjadi yaitu melalui beberapa bagian. Seperti misalkan gambaran diri, ya, citra diri, penilaian diri, serta penghargaan diri. Nah, saya akan jelaskan mengenai hal-hal ini tapi nanti ya, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya atau minggu-minggu selanjutnya. Nah, di mana pembentukan pada tiap-tiap bagian tadi, idealnya sih harusnya seimbang, saudara. Kenapa? Agar tercipta manusia dengan konsep diri yang baik, atau tercipta manusia dengan konsep yang sehat, serta memiliki keseimbangan di dalam kehidupan. Tapi pada kenyataannya seringkali proses pembentukan itu dalam perjalanan kehidupan itu menjadi tidak ideal, serta tidak terjadi seperti yang diharapkan.
Nah, karena alasan itulah, maka seringkali kehidupan seseorang jadi memiliki konsep diri yang salah. Bahkan seringkali mereka berprasangka yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Itu yang seringkali terjadi. Orang malah lebih gampang menghakimi dirinya, tidak berani memuji dirinya, dan selalu menyalahkan tentang dirinya. Dalam Yesaya pada pasal 43 pada ayat yang keempat, ayat pembuka kita dikatakan begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Satu hal yang harus kita tahu, perasaan kita itu sangatlah situasional. Di situasi tertentu, kita bisa mengasihi Tuhan. Namun di situasi yang lain, kita bisa tidak menghormati Tuhan. Nah, jadi sebenarnya, kalau Tuhan mengizinkan ada situasi-situasi tertentu terjadi dalam kehidupan, sebenarnya kita sedang dibentuk Tuhan lewat situasi itu. Kalau kita mau jujur menilai, tanpa situasi tersebut sebenarnya tidak akan ada proses perubahan terjadi atas kehidupan kita. Kita bisa saja berkata atau mungkin menyanyikan sebuah pujian. Kata-katanya, Tuhan, ubah hatiku, ya kan? Tetapi Tuhan akan berkata begini, aku tidak bisa mengubah hatimu tanpa melewati persoalan ini. Kenapa demikian? Karena kamu pun telah diubah oleh dunia melalui kejadian-kejadian yang ada di dalam dunia ini. Artinya, saudara, interaksi kita dengan dunia yang begitu lama, itu telah mengubah apa? Hati kita. Atau telah mengubah apa? Konsep diri kita. Itulah sebabnya, saudara. Allah bekerja dalam segala hal untuk apa? Untuk mengubah kita. Kita hanya kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya kondisi tidak nyaman yang terjadi atas kita, sebenarnya itu berkat. Iya, sebenarnya itu berkat. Cuman kita nggak sadar. Dalam masa pandemi yang terjadi, saya berpikir kenapa saya sial begini gitu loh. Ngadepin situasi, kok begini modelnya, situasinya kok jadi susah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sebenarnya berkat. Kenapa? Karena melalui situasi itu merubah gitu loh. Sebagai contoh, saya berpikir pada waktu saya menghadapi situasi yang tidak nyaman, kok dalam pelayanan orang begini modelnya, iri hati, kok seperti tidak adil diperlakukan. Tapi ketika saya berpikir lagi dan merenungkan tentang Tuhan, mendapatkan berkat dalam artian mendapatkan penjelasan ini, saya baru paham bahwa Tuhan nggak bisa rubah hati saya, Tuhan nggak bisa rubah diri saya, kalau saya nggak melewati situasi yang tidak nyaman itu. Dan jadi saya berpikir, sekarang ya, posisi saya sekarang, saya jadi sadar bahwa situasi tidak nyaman itu justru berkat buat saya gitu loh. Justru itu yang membentuk saya hari ini. Justru itu yang membuat saya kuat. Justru itu yang membuat saya yakin berjalan melayani Tuhan, untuk melayani, menggembalakan sebuah jemaat. Justru ketika saya menghadapi situasi pandemi, harus dirumahkan, atau gereja tutup sementara, tidak bisa offline, dan harus melakukan dengan siaran online seperti hari ini, justru itu menjadi sesuatu berkat. Saya jadi belajar bagaimana cara menyiapkan segala sesuatunya dengan siaran-siaran seperti ini. Jadi artinya, saya melihatnya bukan dengan kacamata negatif, tapi saya memandangnya dengan kacamata positif, dan itu menjadi sesuatu yang indah. Karena Tuhan ternyata memproses saya melalui situasi nggak nyaman, ternyata untuk menaikkan level yang ada pada diri saya. Dan saya percaya bahwa ketika Anda mengerti akan hal ini, Anda jadinya nggak menggerutu sama Tuhan. Anda malahan mengucap syukur. Iya ya, justru Tuhan baik, ingin membantu dan ingin mengubahkan kehidupan kita. Nah, saudara, tergantung sebenarnya Anda mau melihat dari sisi mana keadaannya pada waktu situasinya terjadi atas saudara. Misalkan, pandemi yang terjadi 2 tahun ini, kita mau melihatnya dari sisi mana? Kalau kita mau maju, seharusnya kita melihatnya dari sisi berkat. Bahwa melalui situasi ini, kita berubah. Berubah apa? Semakin bergantung pada Tuhan. Serta lebih banyak berdiam di bawah kaki Tuhan. Nah, yang mana hal itu justru akan mendorong kedewasaan kerohanian kita. Contoh yang lain, misalkan saat ini, mungkin Anda sedang berhadapan dengan persoalan apakah? Apa persoalan Anda? Mungkin situasi yang tidak sesuai harapan. Atau jawaban doa yang sepertinya tertunda. Ada tekanan dalam pekerjaan. Atau ada masalah dalam suatu hubungan dan lain sebagainya. Percayalah bahwa
ada berkat di balik setiap pergumulan, persoalan, kesukaran, dan pencobaan. Sebab saya yakin dalam hidup ini kejadian yang terjadi itu tidak terjadi secara kebetulan. Katakan amin. Ya, nggak ada yang kebetulan. Selalu Tuhan bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, di dalam diri kita ini sebenarnya kalau kita mau benar-benar melihat ke dalam, Allah sebenarnya telah menempatkan komponen yang sangat berharga di dalam diri kita. Komponen itu bisa dibentuk menjadi apa? Menjadi harta abadi milik Tuhan. Kalau firman Tuhan telah mengatakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, itu karena Allah menikmati dan memilikinya. Kenapa? Karena kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Percayalah, kita bukan memiliki diri kita sendiri, tapi kita dimiliki Tuhan. Roma pada pasal 14, pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, mengatakan seperti ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini menjadi jelas. Tujuan Tuhan menciptakan setiap kita bukanlah untuk kesenangan pribadi kita sendiri. Yang saya maksud, ukuran senangnya orang percaya itu bukan berdasarkan pengajaran-pengajaran standar dari dunia ini. Melainkan, kesadaran bahwa kita ini dimiliki oleh Tuhan. Itulah kesenangan kita sebenarnya. Sehingga dengan kesadaran ini kita menjadi waspada dan menjagai diri kita dengan hati-hati. Layaknya kita memiliki barang berharga. Pastinya perlakuan kita akan berbeda, yaitu kita tidak mau sembarangan. Saya beri contoh misalkan cara saudara memegang. Kalau kita pergi ke sebuah department store, di sana ada baju yang ditumpuk dalam sebuah kotak keranjang besar. Dan kita cari baju di situ. Kita ambil, kita pegang, kita tumpuk, kita taruh di pundak. Mungkin ini barang bagus nih. Karena lagi diskon besar-besaran. Kita ambil lagi gitu kan. Taruh, terus ada yang jatuh. Mungkin kita cuek aja. Kita cari lagi. Lihat, karena barang diskon, jadi perlakuannya ya asal juga nggak apa-apa. Tapi akan menjadi berbeda kalau saudara pergi ke butik seberang misalkan. Anda masuk ke butik, tempat departemen store atau di mall yang sama, tapi ada butik di sana. Ketika Anda masuk di sana, ternyata bajunya itu yang ditawarkan dan dijual, itu ditaruh di dalam sebuah lemari kaca. Nah, kalau di dalam sebuah lemari kaca, tentunya ketika mau melihatnya saja, itu mesti ambil kunci dulu, dibuka, dan dipegangnya juga pelan-pelan. Bahkan penjaganya mungkin tidak sembarangan memberikan orang untuk boleh memegang atau melihat. Tergantung orang yang datang seperti apa dulu. Mungkin seperti itu. Bahkan kalau mungkin orang sembarangan mau pegang, diteriakin dan lain sebagainya. Artinya, perlakuannya berbeda. Padahal, sama-sama. Ya kan? Sama-sama apa? Sama-sama kain kan? Sama-sama baju saja kok. Tapi perlakuannya beda. Kenapa? Karena nilainya yang dipasang itu yang menjadi berbeda. Nilainya, harga yang ditaruh itu membuat perlakuannya berbeda. Ketika saudara menaruh nilai Anda tinggi, Anda punya nilai yang sama dengan Tuhan. Anda menyadari bahwa Anda berharga. Anda akan memperlakukan diri Anda dengan hati-hati. Anda akan memperlakukan diri Anda sendiri dengan benar, tidak mau sembarangan. Amin. Konsep diri yang benar hanya akan terjadi pada saat kita mau terus berinteraksi atau membangun suatu hubungan yang karib dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa setiap kita berharga di matanya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita termotivasi untuk selalu mau mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam Matius 22 ayat 37. Tapi ayat berikutnya berbunyi begini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Apa artinya? Artinya gini, kalau Anda tidak bisa mengasihi diri Anda sendiri, maka Anda akan kesulitan untuk bisa mengasihi orang lain.
Kalau engkau tidak menghargai dirimu sendiri, maka engkau akan kesulitan untuk menghargai orang lain. Mengapa demikian? Karena standar Anda dalam mengasihi dan menghargai orang lain adalah dengan mengasihi dan menghargai diri Anda sendiri. Nah, kalau Anda benar dalam mengasihi diri Anda sendiri, maka Anda pun akan benar dalam mengasihi orang lain. Sederhana seperti itu. Kita seharusnya sama-sama menyadari bahwa pada diri kita ini ada material yang bisa dibuat menjadi luar biasa di mata Tuhan. Seperti yang telah dikatakan dalam bacaan ayat utama kita, bahwa sangat berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani dan memperlengkapi Anda, supaya dapat menjadikan Anda sangat berharga. Hanya persoalannya banyak dari antara kita yang belum terbuka pikirannya. Mungkin Anda berpikir begini, kalau pergi ke gereja itu seperti pasien masuk rumah sakit. Lalu keluar dari rumah sakit, keluar dari sana tanpa perawatan. Maksudnya nggak terjadi perubahan apapun, walaupun sudah mondar-mandir gereja, hasilnya ya gitu-gitu aja, flat. Seperti sebuah lagu zaman dulu, kau datang dan pergi sesuka hatimu, gitu ya. Itu kayak lagu legend zaman dulu. Kebanyakan dari kita, apa ya, tidak mau berambisi gitu loh. Berambisi apa? Berambisi untuk menjadi sangat berharga di matanya Tuhan. Kayaknya slow aja gitu. Nggak ada satu dorongan kuat, saya harus berharga di mata Tuhan. Sehingga akhirnya kejadian-kejadian yang terjadi, yang diizinkan Tuhan untuk kita alami itu, akhirnya itu menjadi sesuatu yang tidak kita hargai. Seharusnya kita justru menghayati bahwa semua kejadian yang terjadi itu mahal harganya. Karena itu merupakan bagian proses pembentukan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Saudara, iblis hendak mengelabui dengan menyatakan begini, Tuhan tuh nggak adil. Seolah-olah Tuhan tuh menyembunyikan berkatnya dari kamu, kata dia gitu. Itu kan mirip ya dengan suara ular di Taman Eden pada saat dia menghasut Hawa. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa betapa berharganya kita di hadapannya Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari saudara arahkan perhatian kita itu hanya kepada Tuhan Yesus. Maka kita baru bisa menghayati kebesaran Tuhan, kedahsyatannya, dan kita bisa terkagum bagaimana Tuhan yang besar dan dahsyat kok bisa ya mengurusi kita satu persatu, padahal jujur saja ya, kita ini bukan siapa-siapa sebenarnya. Nah, oleh sebab itu saudara, hargailah dirimu, taruhlah label yang benar pada diri Anda sesuai dengan ukurannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus belajar. Hari ini saya mau ingatkan, kita harus belajar untuk apa? Menghargai diri kita. Karena tadi ada komponen di dalam diri kita yang luar biasa, yang dapat dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Dia mampu, Tuhan mampu melakukannya. Maka berhentilah kita untuk mencurigai Tuhan. Janganlah kita beranggapan hanya bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Sehingga pada akhirnya banyak orang disandera oleh apa? Oleh dunia ini. Diikat oleh dunia ini. Karena mereka berpikir yang bisa membahagiakan mereka adalah dunia ini. Gitu loh. Setiap kita mungkin bisa saja jalan-jalan ke berbagai tempat wisata ya. Kita bisa saja mungkin jalan-jalan ke berbagai tempat wisata, melihat pemandangan alam yang indah. Tapi ingat dengan syarat ya, kendaraan Anda harus sesuai dengan peraturan ganjil genap dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Nggak, ini intermezzo aja ya. Sebab kelihatannya Anda kok kayak tegang gitu ya, baru saya sampaikan tentang firman ini. Oke, atau mungkin Anda ya dapat makan atau pernah makan di berbagai resto yang berkualitas. Anda senang makan di sana. Tetapi pada akhirnya banyak orang Kristen menjadi ini. Mereka seolah-olah itulah yang bisa melengkapi hidup mereka. Dengan kata lain, jangan biarkan Anda disandera oleh semua yang ada di dalam dunia ini. Nah, menjadi jelas sebenarnya bahwa semua yang diciptakan dan diberikan Tuhan ini, itu semuanya bisa kita nikmati. Tetapi, sekali lagi, kita tidak disandera oleh semua itu. Nah, persoalannya, kalau sudah sampai tingkat disandera, itu disebut dengan menjadi percintaan akan dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging,
dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Salah satu cirinya orang yang merasa tidak lengkap dan tidak bahagia kalau tidak memiliki atau tidak mengalami hal-hal tertentu. Misalkan begini, dia nggak bahagia kalau nggak pakai tas branded gitu loh. Atau dia nggak bahagia kalau nggak memiliki mobil merek tertentu atau tipe tertentu. Atau dia harus punya gadget yang mehong gitu, gadget yang mahal gitu. Atau memakai fashion terkenal, tinggal di rumah yang megah, atau bisa melancong ke tempat spot wisata yang epik dan lain sebagainya. Saya bukan sedang mengkritisi kepemilikan akan hal-hal yang tadi saya sebutkan, bukan. Melainkan saya sedang mengkritisi perasaan-perasaan yang seolah-olah merasa tidak lengkap tanpa itu semua. Itu yang salah sebenarnya. Menjadikan Anda menjadi orang yang terikat. Menjadikan Anda menjadi orang yang terpenjara. Tanpa itu seolah-olah Anda nggak lengkap hidup Anda. Itu yang salah sebenarnya. Dan ini yang perlu dibereskan. Ini yang perlu diperbaiki. Karena banyak kali dunia ini bahkan gereja akhirnya juga memodelkan cara penyampaiannya seperti dunia. Yang hanya mengarahkan kepada pencapaian berapa banyak benda-benda yang bisa ada di rumah. Apa yang bisa Anda dapatkan di dunia ini. Akhirnya terarah kepada itu. Jadi kalau nggak mentereng gitu loh, kalau nggak punya, seolah-olah hidupnya nggak lengkap dan Anda tidak nyaman gitu. Padahal bukan itu ukurannya. Nah, ini orang-orang yang terpenjara. Sehingga akhirnya diikat oleh dunia. Nah, sebenarnya kita harus ingat bahwa dunia ini tidak bisa menuntut kita. Tapi pada kenyataannya kitalah yang justru memberi diri kita diperbudak, dituntut oleh dunia ini. Karena itu jangan biarkan diri kita mau ditawan oleh keadaan. Pada saat Anda menikmati dunia, sampai terikat, atau tadi saya katakan memiliki perasaan kurang tanpa hal-hal tadi, itu berarti Anda sudah ditawan. Dan Anda sendirilah yang menciptakan keadaan itu. Tuhan ingin Anda memiliki hidup dalam kemerdekaan, tanpa terikat dan terpenjara, yaitu dengan memilih hidup untuk mau selalu mengasihi Tuhan. Selanjutnya saudara, kita diarahkan untuk apa? Mengasihi orang lain. Caranya apa? Setelah kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, barulah kita dapat mengasihi orang lain karena Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi orang. Bukan karena orang itu. Ini arahan yang Tuhan mau. Tuhan bentuk diri kita. Ya kan, kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Dasarnya kita mengasihi orang lain. Bukan karena orang itu baik. Bukan karena orang itu kaya. Bukan karena orang itu punya kelebihan. Tetapi karena Tuhan. Hanya karena itu. Bukan karena orangnya. Sebab ada firman yang mengatakan begini. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa hasil pembentukan ini, bahwa proses tidak akan pernah membohongi hasilnya. Nah, orang yang mau dibentuk Tuhan, dia ingin membawa dirinya di hadapan Tuhan Yesus dan mengatakan tidak ingin mengecewakan Tuhan. Namun kalau seseorang hanya disibukkan dengan format pencapaian dunia, maka akhirnya dia akan disandera oleh dunia, ditawan oleh dunia, dan hidup dalam percintaan dengan dunia. Ia tidak akan mencapai apa yang terbaik yang sebenarnya Tuhan sediakan melalui waktu yang intens dengan Tuhan. Saya tertarik dengan tulisan di dalam Lukas pada pasal 10 pada ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Di sana dikatakan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya."
Ketika saya membaca kisah Marta dan Maria ini, sebenarnya kita diingatkan bahwa ada banyak orang Kristen di saat ini yang menjadi terlalu sibuk dengan aktivitasnya, yang malahan memperbesar rasa kekhawatiran serta tingkat kecemasan yang tinggi. Lalu ujung-ujungnya mengeluhkan kegiatan rohani dengan Tuhan sebagai tambahan beban yang menyusahkan. Saya sarankan kalau Anda seperti ini, please bertobatlah. Izinkan Tuhan membentuk Anda kembali. Atau istilahnya kalau kita ke pom bensin, kita mulai dari nol ya, gitu. Biarkan Anda dikalibrasi ulang. Saya takut sepanjang pandemi ini, prioritas Anda sudah berubah. Saya takut sepanjang pandemi ini, ketetapan Anda akan Tuhan, akan pelayanan Anda itu menjadi berbeda. Saya takut iblis atau dunia ini telah membuat Anda bergeser dari jalur yang harusnya Anda semula ada di tempat itu. Makanya saya ingatkan kembali, Tuhan sudah menyiapkan bagian terbaik. Ketika Anda membangun hidup Anda, ketika Anda memberikan prioritas Anda buat Tuhan, semua berkat itu mengejar Anda, bukan Anda ngejar materi. Jangan dibalik, saudara. Berkat itu yang mengejar Anda. Saudara kasih Tuhan, kehidupan saudara itu mahal. Makanya, jika proses ini berlangsung dalam hidup kita, yaitu jika kita mau belajar mengasihi diri kita, yaitu dengan benar, yaitu mau menerima pembentukan Allah ini, maka kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang lain dengan cara yang benar. Kita bukan sekedar membuat orang lapar, kita kasih makan, atau sekedar orang yang tidak berpakaian, kita kasih baju, kasih pakaian. Kita bukan sekedar melakukan hal-hal itu saja. Kita memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah pembentukan untuk menjadi manusia Kristus yang berharga. Nah, kita mestinya sudah bisa melihat seberapa indahnya hidup kita sekarang ini di hadapannya Tuhan. Nah, kita seharusnya bukan hanya bertanya kepada Allah, apakah ada kesalahan dalam diri yang telah kita lakukan, melainkan sudah seberapa indahkah diri kita di matanya Tuhan. Itulah sebenarnya perbedaan kekristenan dengan banyak kepercayaan. Proses pembentukan itu dikembalikan ke rancangan semula. Proses perubahan menjadi sama atau menjadi seperti Yesus. Itulah kekristenan. Saya ulangi ya, menjadi seperti Yesus, bukan mirip-mirip dengan orang dunia. Jaga baik ini. Karena Roma 12 pada ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lihat ayat ini. So, jangan biarkan diri kita dibawa masuk ke dalam cetakan yang dunia telah sediakan. Cetakan kita adalah Kristus. Untuk dibawa kembali kepada tujuan awal penciptaan Tuhan. Yaitu apa? Menaklukkan dunia ini, berkuasa atas dunia ini sesuai Kejadian 1 pada ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Mohon ingat baik. Nah, saya closing saudara pada saat hari ini, yaitu jadi tidak heran sebenarnya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Makanya firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Nah, seberapa jauhkah itu sebenarnya? Nah, orang Kristen yang serius dengan pembentukan diri ini, maka dia akan dituntun Tuhan, sehingga kejadian yang terjadi di dalam hidupnya dapatlah dipahaminya, tanpa dia mengeluarkan kalimat menggerutu, tanpa dia mengalami kegoncangan. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain. Kita harus selalu berurusan dengan Tuhan. Kita harus selalu membuka diri, mengizinkan Roh Kudus mengoreksi diri kita setiap hari. Melalui firman Tuhan, sebagai cermin yang pasti dapat memberikan tahukan kita apa-apa yang harus kita rubah. Tidak ada yang mengenal kita secara lengkap dan utuh selain diri kita sendiri. Yaitu kita yang serius mau memiliki manusia batinia yang benar, kita harus menjaga hati kita. Karena manusia batinia kita, hanya kitalah yang seringkali tahu. Nah, semakin Anda mengenali diri Anda, semakin Anda tajam dalam melihat orang lain tanpa menghakimi mereka. Masa-masa paling sulit dalam kehidupan kekristenan adalah ketika kita mengalami proses
pembentukan Tuhan. Tidak jarang kita jumpai iman seseorang goncang. Ada yang tidak tahan uji dan akhirnya berpaling dari Tuhan. Setiap orang percaya, catat ini, pasti melalui proses. Sebab Tuhan bukan hanya menghendaki kita selamat, tapi Tuhan juga menghendaki agar Anda dan saya menjadi sempurna, berharga, dan mulia. Selamat menikmati proses kebaikan dari Tuhan. Saya ucapkan hari Minggu ini, God bless you. Amin.